Maka ukuran kita adalah ketika sesuatu itu bukan hak kita, insya Allah pada saat kita bisa menahan diri, Allah akan ganti dengan sesuatu saat itu sudah halal bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pada yang kami muliakan Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bawen, Bapak Nanang Mulyana, yang kami hormati Bapak Ibu Guru, tenaga pendidik dan kependidikan yang pagi hari ini kita alhamdulillah bisa bertemu. Saya baru dihubungi kemarin, terus niki acara langsung masuk tausiah. SMK Negeri 1 keren. Emang kerjanya cepat ngeten nggih Bapak? Masya Allah. Kalau buka jam pinten nggih Pak? Buka puasa. Mungkin lebih cepat gitu, saya nanti ikut mazhab SMK Negeri 1. Matur nuwun Bapak-bapak, Ibu-ibu, pada kali ini saya diminta kemarin Mbak Jannah ya. Mbak Jannah itu mahasiswa dalam, saya tidak tahu, terus saya manggilnya Bu Jannah. Kayaknya kalau Bu Jannah itu karena tuaan saya ya. Mungkin Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat. Apalagi melakukan ibadah puasa ini semoga ada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada masalah di rumah, semoga Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Setiap kali saya bertemu dengan guru, saya selalu merasa bahagia. Ketika seorang bersama seorang kiai, itu rasanya beda saat dia duduk bersama seorang preman. Meskipun preman sudah pensiun, ada rasa hati yang beda. Karena sebenarnya apa yang ada di luar itu gambar apa yang ada di dalam. Ada rasa tidak tenang ketika kita bertemu dengan orang yang hatinya tidak tenang. Namun ketika bersama dengan para guru, ada rasa ingin selalu dekat. Saya pernah survei di sebuah sekolah, guru yang sangat disayangi oleh murid itu bukan guru yang pinter, tapi guru yang pernah menjajaki bakso pada saat siswa itu sakit. Maka teori Daniel Goleman tentang emotional quotient atau kecerdasan emosional itu benar, bahwa manusia sebenarnya didominasi oleh kecerdasan emosional. Itu 80% lebih dominan daripada 20% intellectual quotient atau kecerdasan intelektual. Sayangnya pendidikan kita ini pendidikan IQ, sangat minim pendidikan EQ, apalagi SQ. Pendidikan emosional dan spiritual sangat minim di Indonesia. Padahal Indonesia itu lebih cenderung memiliki kecerdasan emosional. Mungkin kalau orang barat itu lebih logik. Tapi bahasa perasaan, bahasa batin orang Indonesia, orang timur itu sebenarnya lebih dominan. Sayangnya Indonesia itu digarap dengan pendekatan kurikulum barat. Sehingga potensi yang sebenarnya harus berkembang, yang itu mengimbangi masyarakat barat, itu menjadi lumpuh. Seekor ikan itu cerdas di pelajaran berenang. Mungkin dia mendapatkan nilai 4 di pelajaran terbang karena seekor ikan. Jadi tidak bisa dikatakan bodoh
bagi seekor ikan yang mendapat nilai 4 pada pelajaran lari, dia akan mendapatkan nilai 9 pada pelajaran renang. Indonesia sebenarnya punya potensi ruhania, punya potensi, ini kita syuting ya, makanya masuk TikTok ya. Saya baru tahu SMK 1 Negeri Himbawan seperti ini Bapak Ibu. Keren banget, masjidnya bagus, literannya 4. Jadi nyaman sekali. Sebenarnya kalau kemarin ada informasi slide, saya lebih senang pakai slide nih. Satu saat saya ada di ruang di kantor, itu masuk seorang alumni mahasiswa. Dia begini, Pak Suntoni, saya pengen banget sebenarnya cerita ini kepada jenengan. Saya itu sekarang menjadi orang. Emang dulu bukan orang gitu. Dulu calon orang, Pak. Dia cerita pada saat satu kuliah, saya mengatakan begini Bapak Ibu, seorang sarjana itu tidak harus jadi PNS. PNS itu hanya punya NIP, nerimo ing pandu. Maka doa PNS itu tidak boleh. Allahumma inna nas'aluka rizqan halalan thayyiban wasi'an. Wasi'an tidak boleh. PNS itu harus sesuai dengan golongannya. Ya Allah, berikan rezeki sesuai dengan golongan saya. 3A, 3B, 3C. Itu pernah seorang pengusaha mengkritik kaula waktu saya diterima PNS. Sering saya di kelas saya sampaikan, kalau Anda tidak diterima dalam melamar kerja, maka kelas Anda memang dilamar. Kalau Anda tidak bisa diterima menjadi guru, maka kelas Anda itu jadi kepala sekolah. Sayangnya alumni IAIN Salatiga dulu, kalau ngelamar pasti ngelamar guru. Tidak ada yang berani ngelamar jadi kepala sekolah. Itu masalah sebenarnya. Mbok jane nyobi lah, mbok menawi takdirnya memang beda. Kita tuh punya Tuhan yang Esa itu tunggal itu unik. Unik itu witron, ganjil. Maka logika berpikir yang linier itu mungkin bisa dipakai, namun pada titik-titik tertentu Allah tuh siapkan makom di mana kita bisa berbeda dengan yang lain. Apakah Bapak Ibu ini semua sudah NIP? Belum ya? Beruntunglah bagi yang belum ya Bapak. Alhamdulillah. Untuk yang punya NIP nggak perlu resign. Maksud saya yang belum NIP jenengan berarti rezekinya lebih besar. Kenapa yang belum bernip tidak mendapatkan rezeki besar? Karena dia selalu berpikir rezeki kecil. Selalu melihat, makanya kalau tanda tangan itu jangan mikir nominal orang lain, itu masalah betul. Nulin 6 aku berpitu, itu lebih baik udahlah. Ini untuk adik-adik saya para sarjana yang sekarang belum mendapatkan SK, tetap semangat karena panjenengan itu ditempatkan di sini itu bukan main-main. Allah nggak pernah menempatkan kita itu main-main. Rambut, ini sering saya sampaikan di kelas, ya. Rambut idep itu nggak pernah salah penempatannya oleh Allah dengan rambut kepala. Bisa dibayangkan kalau rambut idep itu di kepala, rambut kepala di idep, itu medeni loh. Nah, sekian juta tahun Allah menciptakan manusia itu nggak pernah salah pasang. Kalau Allah nggak pernah salah masang rambut, Allah pun nggak pernah salah masang kita di sini. Pasti ada hikmah dan tujuan besar dari Allah Subhanahu Wa Taala, Bapak Ibu. Masalah gaji sih biasa, kita beda. Tapi masalah rezeki kita pasti banyak. Pilihannya bukan apakah kita mau mencari gaji atau kita mau mencari rezeki. Kalau mencari rezeki tidak perlu SK, Bapak Ibu.
Kalau sudah punya SK niku malah batasin rezeki tenan niku. Niki mau namung curhat ya Bapak. Lah mahasiswa saya itu bilang gini, dia sempat 3 bulan jadi HR Wiyata di sebuah SD, di sebuah MI karena dia PGMI. Kemudian dia resign, dia ngambil satu bisnis. Nah sekarang dia itu menjadi leader Jawa Tengah dan DIY. Yang kalau gajinya saya hitung itu 3 kali lipat gaji PNS golongan 4. Padahal dia nggak punya NIP Ibu Bapak. Monggo segera tata-tata kalau Bapak ingin 3 kali lipat resign mawon dari PNS. Saya waktu itu agak protes dengan kondisi masyarakat yang menghalalkan semua cara hanya untuk mendapatkan nomor induk pegawai. Maka waktu itu saya coba dorong para mahasiswa untuk oke, Anda itu dicipta Allah itu untuk mulia, maka jangan terlalu ikut aturan manusia. Aturan manusia itu mesti lemah. Tapi kalau aturan Allah itu nggak ada kelemahannya. Ini nggak ada konsumsi gitu. Mbak Menawi kalau SMK 1 itu pas pengajian ada rukhsah. Tadi sama. Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah, tadi pagi sih Mbak Jana WA, Pak nanti materinya produktivitas kerja gitu. Wah ini serius banget pengajiannya gitu. Akhirnya cuma osak arpe ngoten. Wah niki ya saya tadi cari-cari itu apa ya? Malah kayak angel nih. Ingat Bapak Ibu, kalau kita bicara produktivitas tapi dikaitkan dengan puasa, mungkin ada satu rasa bahwa puasa itu menurunkan produktivitas, gitu. Karena kita dalam kondisi lapar. Justru orang itu kuat bekerja ketika dia lapar. Iya, gitu. Saya akan coba lihat di 2 sisi Bapak Ibu. Ketika kita bicara tentang produktivitas, yang ingin saya bedakan adalah kajian produktivitas dalam perspektif puasa itu tidak bisa didekati dengan indikator-indikator manusia modern. Perintah puasa itu untuk orang mukmin, bukan orang muslim. Ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhalladzina muslimu, tidak. Kenapa makomnya untuk orang mukmin? Karena puasa itu grade-nya lebih tinggi daripada yang lainnya. Ibadah yang tidak bisa dipamerkan puasa. Sholat kita bisa bayar kepada kepala sekolah. Tetapi puasa mboten saged. Jenengan nyoba meme lambek ben garing. Aku poso, iki garing. Garing itu bukan indikator orang puasa. Puasa itu ada keterkaitan nggih, langsung dengan Sang Maha melihat. Pada saat semua tidak bisa melihat, kita dididik betul bahwa amaliyah kita di dunia itu tuh amaliyah hubungan kita dengan Allah, bukan dengan siapapun Bapak Ibu. Ini yang agak berat memang, agak berat sekali. Saya sering katakan ngeten, jangan terlalu ikutin aturan yayasan, jangan terlalu ikutin aturan pemerintah, tapi patuh saja sama Allah. Nanti aturan yayasan pemerintah itu selesai semua. Karena pemerintah itu tidak bisa mengawasi pribadi-pribadi secara personal. Maka dibentuk KPK. Komisi Pemberantasan Kerasakti. KPK itu, Bapak Ibu tolong ini jangan sampai masuk TikTok. Nanti jadi viral nasional. Enggak. Ini salah pendidikan Bapak Ibu yang tadi saya katakan. Kalau kita ini serius amatur gitu. Kalau kita lihat film Sung Gokong atau Kerasakti, siluman yang paling nakal dan dia bisa mengalahkan banyak dewa, kerajaan dewa itu diobrak-abrik, itu dari Sung Gokong, Kerasakti. Di sana ada Hucing, di sana ada Patke, siluman babi, siluman kerbau. Tapi yang paling nakal itu siluman kera. Nah, kelemahan kera itu ada bel di apa itu? Di kepalanya. Kalau Tong Samcong gurunya
yang gundul. Gundul itu tanpa ilmu ya Bapak. Tapi kalau dia sudah berdoa, sesakti apapun Sungoko nggak bisa dia bergerak, mesti nguling-nguling. Nah, tong samcong itu jadi target para siluman. Barang siapa bisa mendapatkan jantungnya tong samcong, dia akan hidup kekal. Nah, tong samcong itu dilindungi oleh 3 siswanya itu, kucing, patke, dan sungokong. Iki ngopo? Enggak, kalau nama badhe matur ngeten Bapak Ibu. Maksudnya gini, ini karena saya bicara dengan para guru. Jadi kalau fokus kita hanya ke kepala Bapak Ibu, nanti jadinya kerasakti sudah. Alumni kita itu. Dan itu yang jadi target KPK. Syarat koruptor itu harus S2 Bapak Ibu. S1 itu nggak bisa korupsi itu. Artinya apa? Harus pinter. Kalau nggak pinter nggak bisa jadi koruptor. Tapi yang pinter hanya kepalanya Ibu Bapak. Nah, di dalam posisi sujud, orang itu posisi kepala kita diletakkan di bawah tempat kita keluar saat kita lahir, Bapak. Bagian tubuh kita yang selalu kita tutupi, bahkan itu dihadapkan kepada Sang Maha Suci, kepala yang selalu kita muliakan. Ada wedak, ada lipstik, itu semua disujudkan di hadapan Sang Maha Tinggi. Karena apa? Itu harus di bawah kendali hati. Maka antara nafsu di perut dan kecerdasan kepala yang suka ngakal-ngakalin itu diletakkan jantung atau hati, heart. Itulah katalisator. Kalau itu ada, maka potensi akal dan potensi nafsu itu menjadi kuat, menjadi bekal khalifatullah fil ard yang bisa ngatur. Tapi harus hati yang hidup. Itulah tong samcong. Memang tanpa kesaktian, tapi dia akan terhubung dengan Dewi Kwan Im, Bapak Ibu. Malah tekan kono. Wah, piye iki? Ngeten, maksud saya ngeten ya, Bapak. Ini kenapa jadi yang keluar ini gitu. Tadi nggak rencanain kok malah ini keluar. Bingung. Terus ngeten Bapak Ibu. Akal itu bisa mengakal-akali. Dan itu hanya bisa dikendalikan oleh qalbun atau hati. Yang bisa merasa. Kan ada rasio, ada rasa. Yang bisa merasa itu hati. Nah, orang yang punya rasa, itu meski tidak dilihat oleh sang pemimpin, tidak dilihat oleh juragan, dia merasa ada yang melihat. Pada saat 10 santri itu sudah selesai di sebuah pondok pesantren, diuji oleh para kiai. Masing-masing diberikan seekor ayam dan pisau. Kemudian kata kiai ngeten, sembelihlah ayam ini di mana kamu merasa tidak ada yang bisa melihat. Dari 10 santri itu hanya 1 yang lulus. Kenapa kamu tidak bisa menyelesaikan tugas yang sederhana ini? Karena dimanapun saya ingin melaksanakan perintah panjenengan, saya selalu merasa ada yang melihat. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah rasa ihsan, Ibu Bapak. Nah, dalam konteks produktivitas, nggak nyaman gitu, bahasanya rapenak banget loh. Bahasa yang membuat kita tuh itu bahasa akal, stop. Sebel kita itu. Bapak Ibu, saya tuh sering nyoba nih. Ketika di slide itu saya berikan tulisan, di sana di pojok sana itu ada gambar. Saya tanya kepada mahasiswa, apa yang Anda lihat pertama kali di slide itu? Mesti gambar. Kita tuh sudah sering lihat tulisan. Jelek. Apalagi kok gambar itu bergerak-gerak. Apalagi kalau video, wes nobar itu keren banget Bapak. Ya, kapan-kapan kita nobar ya Pak. Karena itu lebih keren. Kan nanti nih, asik. Gua ajeng hubungin ini kok kangelan. Ngeten Bapak Ibu, hubungannya dengan produktivitas ada 2. 1, produktivitas terhadap hal-hal yang dilarang. Itu kuncinya di tazkiyatun nafs. Tanha 'anil munkar. Sebenarnya lebih sulit tanha 'anil munkar dibanding amar ma'ruf. Yang ada di Facebook, yang ada di WA, itu lebih banyak
kemungkaran. Maka sebenarnya untuk meminimalisir kemungkaran, jangan mendiskusikannya kemungkaran, tapi lebih banyak mengkanter dengan kemakrufan. Ribun. Kalau kita ingin gelas itu terisi air, saat gelas itu kosong, jangan bicara tentang kosongnya gelas, tapi langsung diisi dengan air. Maka udara di gelas akan terdorong oleh air. Ketika satu lingkungan itu penuh kemungkaran, kita nggak perlu diskusi tentang kemungkaran, tapi berikan banyak kegiatan yang ma'ruf, maka kemungkaran akan hilang sendiri. Ngoten gitu ya. Jadi ngeten Bapak Ibu, ada satu cerita nih. Seorang pemuda itu di satu subuh ikut pengajian Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Rasul itu menjelaskan banyak hal, namun yang masuk, saya yakin yang saya sampaikan itu beberapa, mungkin yang masuk ke panjenengan beberapa juga. Beberapa dari beberapa. Rasul ngediwakan, man taraka syai'an fil haram falahu fil halal. Barang siapa bisa mencegah sesuatu dalam kondisi haram, maka dia akan mendapatkannya itu dalam kondisi halal. Pemuda ini itu punya kebiasaan mengambil barang orang lain gitu. Niku kalau disingkat namanya. Niku. Dia sudah ikut pengajian Rasulullah, tapi nama watuk tidak lebih rumit, tidak lebih sederhana dibanding wata. Pada siang hari itu dia mendapat informasi bahwa di satu kampung dekat masjid dia ngaji itu ada rondo, dan malam itu tidak ada rondo, iya Bapak. Ini penting banget untuk spellingnya ya, antara rondo dan rondo. Jadi ada janda ya Bapak, janda yang nggak punya suami, ya jelas. Tapi kaya, itu janda itu kaya ya Bapak. Saking nggak punya suami, karena sudah janda. Pemuda tadi mendengar janda itu kaya, kebiasaannya muncul, ada dorongan kuat untuk melakukan itu. Dia berhasil masuk Bapak Ibu di rumah janda itu. Ketika dia masuk, dia pas masuk itu lewat dapur, itu ada meja makan, di sana banyak makanan. Lapar, mau ngambil, terus beliau ingat, kalau engkau bisa mencegah itu haram bagimu, insya Allah nanti kamu akan dapatkan pada saat dia sudah halal bagimu. Gak jadi. Dia jalan di kamar, dia masuk, itu berangkas gede-gede Bapak, dan dibuka, ini ceritanya ngoten mawon nggih, sana ora rumit ngoten lho. Wah, iki dibuka sik kodene apal mboten sami kok film niku. Niki cerita pengajian disingkat mawon. Itu sudah mau ngambil, tapi ingat pesan Kanjeng Nabi, nggak jadi. Terus dia jalan di kamar janda tadi sedang tidur, ada kelambu, gambarnya ngoten niku. Nggak jadi Bapak. Kita jangan tani ku detailnya biar. Bener saat didetailkan ya. Kalau yang seperti itu nggak perlu didetailkan. Dia keluar ke masjid nangis sih Bapak, nangis. Masjidnya kata sendiri nangis. Jadi ada nangis ya Allah, nangis sampai pagi Bapak Ibu. Habis jamaah subuh, dia masih di pojokan masjid. Rasul pas badai mios, janda tadi lari. Rasul, tolong saya. Ribun cerita. Tadi malam ada seorang laki-laki masuk ke rumah saya, dia aneh. Dia makan nggak jadi. Dia mau ngambil harta saya nggak jadi. Itu juga nggak jadi. Terus gimana? Tolong saya Rasul. Kamu segera cari suami. Bahasanya cerdas banget. Rasul mawon yang mencarikan. Itu keren banget. Itu bahasa yang luar biasa. Kalau kita, adik-adik saya yang belum dapat jodoh, Anda nanti bertemu Rasulullah, terus segera nikah, minta Rasul yang mencarikan, karena nggak pernah salah.
Rasul niku masuk lagi ke masjid itu, anak tadi dipanggil, mas ini, kamu sudah punya istri? Dereng Rasul. Kamu mau nggak kalau tak nikahkan sekarang? Orang sangono. Sekarang nikah hari. Nikah kalau Rasulullah. Si janda nangis, Rasul jujur. Kok si janda, si laki-laki tadi. Laki-laki yang masuk ke rumah beliau itu adalah saya. Ya aku yang ngerti. Nah Rasul itu kan nggak ada yang goib nih. Aku yang ngerti kan ngenteni aku. Karena ceritanya seperti itu. Dah, sekarang kamu pulang. Kamu sudah sah menjadi suami istri. Sampai di rumah Bapak Ibu, makanan sudah terhidang dan itu halal. Uang sudah terhidang dan itu halal. Ya. Monggo kalau mau nyoba makin ngeten caranya. Nanti malam cari rumah janda. Bapak Ibu ngeten. Enggak, aduh. Alane ini. Nyuruh ngapunten saya itu ya Allah. Ngeten ya Bapak. Pada saat kita itu mendapatkan tugas, akan banyak sekali kesempatan untuk mendapatkan sesuatu. Tapi komitmen kita bahwa itu bukan hak kita, itu Allah catat ya Bapak. Dan Allah akan ganti sekuat apa kita tidak mengambil itu yang bukan hak kita. Kita kan sekarang jahat dimanapun dipotret ya. Kan Bapak Ibu kalau tugas coba, tugas dari Pak Kepala Sekolah, kemudian mampir di warung, itu kan foto dulu kan ya. Kalau saya ngeten betul. Kita sering keluar itu. Dulu itu biasa mawon, masuk maem biasa. Tapi sekarang mboten. Kalau itu ada buka begitu langsung, Bapak jangan didahar dulu. Apa? Foto dulu, makanan itu dipoto. Ini kalau lomboknya berapa, bawaan berapa itu harus detail itu ya. Itu loh saking-sakingnya pemerintah tuh gak punya CCTV. Nah itu kalau tanpa ihsan nggak bisa ya Bapak. Jadi produktivitas untuk tidak mengambil yang bukan hak kita pada saat kita mendapatkan fasilitas dari negara, itu menjadi kunci dari keberkahan rezeki kita Bapak Ibu. Karena Allah akan ganti betul itu. Kita hanya diminta untuk menahan. Kenapa sih rasa buka menjadi sangat eco? Karena kita menahan. Nasi goreng itu sebenarnya rasanya biasa. Tapi kalau yang antre banyak dan kita istiqomah menunggu, mesti enak. Karena makin lama nunggu tuh makin kepengen. Maka buka sebelum maghrib niku mesake. Ini kan banyak ini anak-anak kita yang buka sebelum beduk maghrib. Saya pernah ada siswa SMA itu tanya, Pak, pacaran sebenarnya menurut Islam gimana? Islam sih nggak ngajarin pacaran, tapi kalau kita terpaksa ingin pakai aturan Islam dalam pacaran, satu harus syahadat. I love you, you love me, yes. Syahadat, terus sholat itu harus wudhu. Senggolan nggak boleh. Sekarang kan nggak senggolan Bapak Ibu, anak-anak kita. Gelut. Dan menutup aurat. Terus puasa, menahan sebelum maghrib, jangan nyoba. Sepatu dicoba nggak berubah. Perempuan dicoba kan pembekakan lokal. Dan seterusnya ya Bapak. Yang pertama itu, yang kedua, saya harus disiplin banget nih di sini teman ini nih. Ini tinggal sedikit mohon Bapak Ibu. Jadi yang pertama produktivitas dalam hal-hal yang diharamkan. Maka ukuran kita adalah ketika sesuatu itu bukan hak kita. Insya Allah pada saat kita bisa menahan diri, Allah akan ganti dengan sesuatu saat itu sudah halal bagi kita. Ini terutama fasilitas negara. Yang kedua, produktivitas dalam hal-hal yang positif. Itu indikator Islamnya anfa'u linnas, yang memberikan kemanfaatan bagi sesama, bagi manusia. Ukurannya hanya itu Bapak Ibu. Saya melihat podcastnya Deddy Kobuser ya, yang terakhir. Beliau ketemu dengan Dokter Gunawan, spesialis bedah penyakit dalam.
Pak Gunawan itu yang merawat Deddy Kobuser pada saat selama 2 bulan kena COVID. Itu sudah 60%. Tapi dibantu oleh salah satu di tim dokter itu Pak Gunawan, alhamdulillah bisa kembali normal Deddy Kobuser. Yang unik di rumah sakit itu, kalau tanya tentang dokter yang baik, perawat menyebut Pak Dokter Gunawan. Ternyata Dokter Gunawan itu kalau merawat lebih banyak menggratiskan. Bahkan kalau pasiennya nggak mampu, dia yang membelikan obat. Ini ngerodok pripun. Entah. Nah, ketika ditanya oleh Deddy Kobuser, kenapa Anda melakukan itu? Ayah saya mengajari, kalau di hadapanmu orang membutuhkan pertolongan, kamu hanya punya satu, maka berikan setengah. Tapi kalau setengah yang kamu berikan tetap membuat dia meninggal, maka berikan satu. Semua diberikan. Nanti Allah yang akan ganti. Itu pesan dari Bapak Ibu. Dan itu dilakukan. Bahkan istri ini pun Dokter Gunawan juga sama, seorang yang sangat dermawan. Saking rasa terima kasihnya, di akhir wawancara itu Deddy Kobuser mengeluarkan koper warna pink dan isinya uang penuh. Kopernya besar ya Bapak. Nanti coba di browsing di YouTube itu ada. Setelah itu Dokter Gunawan diajak keluar studio. Begitu sudah mau sampai ke pintu keluar, dikasih itu betul kunci mobil. Di sana ada mobil yang bagus banget, warnanya putih. Ini untuk Anda dan menolong pasien Anda. Yang saya lihat ekspresi Pak Gunawan nggak nangis, hanya terharu dan tertawa. Pak Gunawan sudah menjadi orang yang dermawan. Karena dia tidak butuh lagi dipuji dan diapakan. Tapi kausalitas yang saya baca Bapak Ibu dalam cerita itu, pada saat Pak Gunawan itu membantu banyak pasien, Malaikat Mikail menghitung Bapak Ibu. Kan Malaikat Mikail bukan hanya membagi rezeki, tapi juga menghitung berapa sedekah yang kita berikan kepada sesama. Dan satu kebaikan dibalas 10 atau 100 atau 700 atau wallahu yudha'ifu liman yasha, atau dilipat gandakan Bapak Ibu. Dan itu biasanya pada kondisi kita tuh nggak pernah membayangkan min haitsu la yahtasib. Kaget, surprise-nya Allah tuh kadang-kadang membuat kita tuh bingung. Artinya Bapak Ibu apa? Dari kisah Pak Gunawan itu, komitmen dalam kerja ketika ditanya kenapa Pak Gunawan sebaik itu bukan saya sebaik itu memang tugas saya sebagai dokter. Tugas saya sebagai dokter itu menyelamatkan manusia semampu saya. Maka semampu yang saya lakukan, saya coba selamatkan pasien saya. Dia tidak memiliki indikator bahwa itu sangat baik, sangat enggak. Itu memang tugas. Bapak Ibu, saya sebagai guru itu sering kadang-kadang diskusi dengan sesama guru. Kenapa anak-anak kita, siswa kita, mahasiswa kita itu beda menghormati guru, beda dengan menghormati kiai. Kalau sama kiai itu para siswa itu begitu tawaduknya sampai melihat bentuk kados rikuh ngaten loh. Itu ketika ada seorang kiai sepuh badhe mandap itu tubuhnya itu dikasih itu loh. Nggih nomor untuk pegangan itu loh. Kalau niku dereng nate keluar masjid masuk do, Pak niki mboten. Dereng nate. Gusmus pernah cerita dalam satu pengajian. Beliau cerita bahwa ada satu kisah seorang kiai itu minta lurah pondok itu menuliskan nama-nama santri dari yang ternakal, nakal sekali, lumayan nakal dan agak nakal. Lurah pondok itu begitu bahagianya, ya Allah, ini penyelesaian masalah saya selama ini. Banyak teman-teman yang sudah dikandani, diapain tuh nggak berubah. Ini saatnya mereka merasakan pembalasan langsung dari Pak Kiai. Itu daftar dikasihkan ke beliau. Nunggu 1-2 minggu nggak terjadi apa-apa.
Ora ditokke. Lurah pondok menghadap kepada Romo Kiai, kok nggak diapa-apake? Apa nih? Nah kalau ini daftar nih kok daftar tunggu, maksudnya kulon niku kinten niku Pak Yan mangke itu anak-anak itu dikeluarkan dari pondok. Lah kenapa? Kan nakal. Ya, mereka mondok itu karena nakal. Mosok karena nakal dikeluarkan dari pondok, kok tetap nakal. Dan itu kan gini apa Yai? Kamu kan tahu habis tahajud itu saya itu doain santri. Nah, anak-anak yang tercatat itu saya prioritaskan. Penak lu nih. Jadi anak-anak yang ternakal itu justru paling banyak Fatihahnya ya Bapak. Dan saya itu Bapak Ibu jarang banget doain mahasiswa. Paling pas ngeten pas pengajian, bagi kula waktu nggak Fatihah mahasiswa ngoten niku. Tapi jarang banget. Jadi saya tahu, oh kenapa mahasiswa itu nggak tawadu ke saya, nggak hormat saya? Karena saya nggak sayang sama mereka. Jadi kunci di Rasul itu, yang tua nyayangin, maka yang muda ngormatin. Itu dua hal yang paling saling apa ya? Ada hubungan langsung gitu loh. Dan kenakalan Sunggokong itu dengan doanya Tong Samcong. Nakalnya guru itu dengan doa, nakalnya anak itu dengan doa guru sudah. Kalau kita dikasih fasilitas guru dengan batas rezeki yang terbatas, pasti sudah saya yakin, pasti Allah kasih kelebihan pada Bapak Ibu guru. Kalau Bapak Ibu guru menggunakan fasilitas ini dalam bahasa-bahasa negatif, ya kayak sang ibu mendoakan malin kundang jadi batu. Malin kundang jadi batu itu bukan karena durhaka kepada ibu, tapi karena ibu mendoakan malin kundang jadi batu. Coba kalau doakan jadi presiden, kue nakal so tahun 2024 jadi presiden, mungkin pengganti Pak Jokowi malin kundang. Tapi karena Ibu Bapak niki kita sesama guru Bapak Ibu. Saya tuh pernah ada mahasiswa nggak nakal banget tuh. Bulan puasa ngeten Bapak. Datang ke depan saya itu dengan mabuk non saya Bapak. Mabuk ya Allah. Ini mahasiswa saya, ya Allah Gusti. Kalau jadi Arab nangis kan nggak mungkin kan ngasih. Masa menghadapi preman nangis. Nah gitu. Pak Sultoni, saya dekat banget dengan anak itu. Saya nggak puasa Pak. Oh ya Allah, hebat. Loh, dia kaget ya. Loh kok malah hebat. Terus, beri sayang. Tak peluk gitu nggih. Mas, gak usah puasa. Enggak. Makanya sakit dicobi ya Pak. Tapi ini pakai terapi nggih, terapi shock terapi. Enggak usah sholat. Begekek gitu. Kenapa Pak Sul? Saya pelan banget ngomong, karena bahasa hipnosis itu kalau dengan bahasa yang lembut banget itu malah kadang-kadang masuk. Karena Allah nggak butuh kamu. Langsung layu Bapak Ibu. Kamu sholat berapapun, Allah nggak hebat. Kamu nggak puasa, Allah nggak hina. Allah itu maha segalanya, maha suci. Masa sholat. Pak Sul jangan gitu. Nggak usah. Tinggalkan semua itu perintah. Nggak perlu perintah. Karena kamu sudah nggak dibutuhkan oleh Allah. Sujud, nangis ya. Terus kalau janggih pulang mandi, sholat. Pagi ketemu lagi, cerah itu. Pak saya puasa sekarang. Tambah ganteng. Kemarin cuma ganteng, sekarang tambah ganteng. Jadi nggak ada jelek, tapi bahasanya ganteng cuma ganteng dan tambah ganteng. Terus ibu bapak kalau kembali ke kesimpulan, ini kayak pelajaran banget ya. Produktivitas kaitannya dengan puasa itu sebenarnya menghadirkan rasa ihsan Bapak Ibu. Rasa ihsan itu rasa kebersamaan dengan Allah. Pada saat kita melihat hal yang kita bisa melakukan kemaksiatan, ingat bahwa Allah ada di samping kita. Pada saat kita itu ingin melakukan sesuatu kebaikan, maka ingat bahwa Allah menghitung. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah
Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebesar zarah atom pun Allah yarah. Yarah itu akan terlihat pahalanya. Orang yang senyum satu bertemu dengan 10 orang, maka dia mendapatkan 10 senyuman pada saat itu juga. Saat saya mengucap assalamualaikum satu kali di hadapan 100 jamaah, saya pada saat itu juga mendapatkan balasan 100 salam ya Bapak. Itu kausalitas alam, kausalitas alam. Pada saat orang itu menabur satu benih ke tanah, ucapan terima kasih tanah menumbuhkan satu pohon yang menghasilkan ribuan benih. Itulah kekuatan sedekah. Kullu ma'rufin shadaqah. Semua kebaikan itu adalah sedekah. Maka perhatian kita, senyum kita, sayang kita, doa kita kepada anak-anak kita yang dititipkan orang tua ke kita, semua dalam catatan Allah, Ibu Bapak. Kalau kita sekarang tidak mulia, maka saya yakin dan saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu, kemuliaan itu akan diturun kepada anak-anak kita ya Bapak. Putra putri panjenengan Bapak Ibu. Ada seorang guru itu pernah ngomong ke saya, Pak Sultoni, saya sudah 15 tahun jadi guru TK, gaji saya hanya 700. Betapa banyak saya sudah korbankan di jalan Allah. Saya katakan, Bu, kalau jenengan ragu dengan Allah, lebih baik hentikan ibadah niku. Nggak ada gunanya. Tapi kalau jenengan tuh yakin dengan Allah yang maha menghitung, Allah yang akan ganti pengorbanan panjenengan. Tahun berikutnya itu 2 putranya semua jadi pegawai negeri. Yang satu jadi pegawai negeri guru, yang satu jadi tentara. Langsung dikasih oleh Allah ya Bapak. Kalau seorang guru nuwun sewu, kehidupannya mungkin sederhana, saya lebih yakin putra-putra ini pun nanti yang akan mendapat kemuliaan. Kalau putra ini pun tasih sami dengan Bapak Ibu pun, mungkin cucunya, mungkin cicitnya canggawareng tekan ngono. Tapi itu pasti dijamin ya Bapak. Kalau di dunia masih ditahan Bapak Ibu, tinta ulama itu ditimbang dengan darah syuhada. Tinta ulama itu adalah ilmu para guru. Itu hampir disederajatkan dengan perangnya para syuhada yang mengalirkan darah perjuangan Islam. Maka para guru sebenarnya sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun gajinya juga mulia Bapak Ibu. Ngoten mawon nggih. Mungkin malah mangke kekatahan Bapak nyuwun pangapunten menawi lepatipun niki mangke buka tetep maghrib. Kirang langkung dalam nyuwun pangapunten, kula mboten saged disiplin sampai jam 8.30 nggih. Pun telas materi ini. Tertelokane pun telas. Mungkin kula watos nek kula bukane malah jam 12 nggih karena kerjaan pengajian. Mboten mawon ingkang saged dalem matur nyuwun pangapunten lepatipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.